Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 249. Chapter 249 mengumpulkan elit. Sinar pertama matahari pagi menembus jendela, menyinari Si Feng, yang saat ini sedang berolahraga di ruang tamu. Saat ini, Si Feng tidak lagi melakukan latihan otot yang intens beberapa hari terakhir ini. Dia diam-diam berdiri diam untuk waktu yang lama, sebelum perlahan-lahan menurunkan tubuhnya, memasuki posisi kuda 1. Menutup matanya, Si Feng merilekskan tubuhnya. Tiba-tiba, dadanya membesar saat dia menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian menghembuskan napas, jejak kabut putih keluar dari mulutnya. Seperti pistol air, kabut putih yang keluar dari mulutnya berhasil mencapai jarak lebih dari 2 meter sebelum perlahan menghilang. Jika ada orang normal yang menyaksikan pemandangan ini, mereka pasti akan terkejut karenanya. Musim saat ini adalah musim panas. Namun, Si Feng telah menciptakan kembali pemandangan yang biasanya hanya dapat ditemukan selama musim dingin. Setelah mengulangi proses ini selama 1 jam, Si Feng menghentikan pernapasan ritmisnya. Efek dari latihan brokat 8 bagian ini cukup bagus. Saya baru berlatih selama 1 jam, dan saya sudah bisa merasakan tubuh saya menjadi lebih ringan. Latihan ini juga telah menjernihkan pikiran saya secara signifikan. Si Feng mengepalkan dan melepaskan tinjunya. Seluruh tubuhnya terasa hangat dan nyaman, dan kelima inderanya terasa lebih tajam dari biasanya. Latihan brokade bagian 8 ini adalah sesuatu yang secara tidak sengaja dia temukan di masa lalu, setelah menjadi Guild Leader of Shadow ketika dia mengunjungi sebuah toko barang antik. Awalnya, dia berencana untuk menguji keefektifan latihan tersebut. Namun, setelah rombongan mempekerjakan seorang ahli seni bela diri sebagai instruktur di bengkel, Si Feng menyerah pada gagasan itu. Selama hari-hari itu, orang-orang sudah tergila-gila pada domain God. Untuk meningkatkan keterampilan tempur mereka yang sebenarnya, mereka akan berlatih seni bela diri seperti orang gila. Secara alami, Si Feng tidak terkecuali. Namun, pada saat itu, dia tidak lagi muda, dan tubuhnya juga tidak lagi dalam masa jayanya. Hal-hal yang bisa dia lakukan terbatas, dan yang paling bisa dia lakukan adalah berlatih beberapa Tai Chi dan Trigram Palms, melatih tekniknya sebanyak yang dia bisa. Namun, dirinya saat ini berbeda. Tidak hanya dia mulai mengonsumsi cairan nutrisi pada periode yang jauh lebih awal daripada sebelumnya, setelah menjalani beberapa sesi latihan, fisik tubuhnya saat ini jauh melampaui masa lalunya. Ada pepatah dalam seni bela diri, secara internal, jiwa dan pernapasan dilatih, secara eksternal, otot, tulang, dan kulit dipraktekkan. Sementara itu, Si Feng mengaitkan pepatah ini dengan brokat 8 bagian. Hanya saja, dia tidak mengira latihan itu akan membuahkan hasil sebaik itu. Meskipun latihan tersebut tidak meningkatkan kekuatan tubuhnya, hal itu menyegarkan jiwa dan membuatnya tetap tenang setiap saat. Efek seperti itu adalah panen yang tidak terduga untuk Si Feng. Setelah Si Feng sarapan, dia menerima telepon dari Zhao Ruoxi. Dia berkata bahwa dia akan memberinya tumpangan ke parti persekutuan. Ketika Si Feng tiba di bawah apartemennya, dia segera menemukan Zhao Ruoxi berdiri di depan sebuah mobil sport biru. Dia mengenakan gaun putih bersih hari ini, sementara rambutnya diikat menjadi ekor kuda ganda. Penampilannya yang murni dan cantik menarik perhatian setiap pria yang berjalan melewatinya, membuat mereka menjadi linglung saat air liur keluar dari mulut mereka. Ayo pergi. Zhao Ruoxi tersenyum manis ketika dia melihat Si Feng berjalan mendekat. Apakah ini mobilmu? Si Feng memandangi mobil sport biru di depannya, merasa agak terkejut. Kecurigaan terhadap identitas Zhao Ruoxi mulai tumbuh di dalam dirinya. Mobil sport biru ini adalah maglev Ferrari Z75 edisi terbatas, dan memiliki harga jual 6 juta kredits. Seseorang tidak akan dapat menemukannya bahkan di seluruh kota Jinhai, namun Zhao Ruoxi sebenarnya memilikinya. Tentu saja, apa? Terkejut. Hanya saja, biasanya, saya tidak suka mengendarainya ke sekolah. Namun, kita akan pergi ke acara formal hari ini, jadi saya perlu memberi kesan. Zhao Ruoxi menganggukkan kepalanya sedikit sebagai jawaban. Cepat naik, tempat parti persekutuan cukup jauh. Meskipun Si Feng agak heran dengan wahyu baru ini, dia tidak berusaha untuk menyelidiki lebih jauh masalah ini. Bagaimanapun, setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri. Makanya, dia meluncur ke kursi penumpang. Segera setelah itu,
Zhao Ruoxi menginjak pedal gas, dan dengan wush, Ferrari Z75 melaju di sepanjang jalan lingkungan itu. Rasa iri memenuhi mata banyak pejalan kaki yang berjalan di jalan saat mereka menyaksikan kecepatan Ferrari Z75 di jalan. Dalam hati mereka berharap bahwa mereka juga bisa mengendarai mobil sport semacam itu suatu hari nanti. Perjalanan, yang seharusnya memakan waktu lebih dari 1 jam dengan mobil, dikurangi menjadi hanya sedikit lebih dari 30 menit oleh Zhao Ruoxi. Apakah kamu mabuk kendaraan? Zhao Ruoxi bertanya dengan rasa ingin tahu, melihat wajah pucat Si Feng setelah dia turun dari mobil. Si Feng adalah ahli pertempuran di sekolah, dan dia adalah orang yang mampu merobohkan Feng Hao Douluo seperti Zhou Yuhu dalam satu gerakan. Namun, dia benar-benar mabuk darat. Jika orang lain mendengar tentang ini, mungkin tidak ada yang akan mempercayainya. Tidak apa, tubuhku terasa sedikit tidak nyaman. Mungkin karena sarapan yang saya makan pagi ini. Si Feng dengan santai membuat alasan. Sebenarnya, bagaimanapun, Si Feng benar-benar ingin berkata, Anda menyebutnya mengemudi. Itu praktis percobaan pembegalan. Namun, karena Zhao Ruoxi membawanya ke sini karena niat baik, dia secara alami tidak akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Lalu, apakah kamu sudah minum obat? Zhao Ruoxi bertanya dengan cemas, mengedipkan matanya. Si Feng terdiam. Parti persekutuan Jin Hai diadakan di Hotel Bintang 5. Meski acara ini diselenggarakan oleh Jin Hai University, pesertanya tidak terbatas pada mahasiswa dan staf universitas. Universitas dan elit masyarakat lain juga akan berpartisipasi dalam acara ini, dan tidak berlebihan untuk menyebut parti persekutuan ini sebagai pertemuan para elit. Parti persekutuan Jin Hai adalah acara tahunan yang diadakan di kota Jin Hai. Meski banyak orang yang ingin berpartisipasi dalam acara ini, namun tidak semua orang mendapat kesempatan untuk benar-benar melakukannya. Selain itu, parti persekutuan yang diadakan hari ini tidak seperti yang lain sebelumnya. Selain mengundang orang-orang yang berpartisipasi dalam kompetisi pertarungan kota Jin Hai, penyelenggara acara juga mengundang banyak pakar dari lokakarya game kali ini. Mengenai mengapa mereka memutuskan untuk mengundang pakar game seperti itu terutama karena semakin populernya domain God. Orang-orang sudah bisa melihat potensi tak terbatas dari domain God. Oleh karena itu, banyak yang ingin menjalin hubungan baik sebelumnya dengan para pakar game ini. Keputusan penyelenggara acara tidak dapat disangkal adalah keputusan yang tepat, karena beberapa tahun dari sekarang, setiap ahli game yang berpartisipasi dalam parti persekutuan ini akan tumbuh menjadi selebriti terkenal di kota Jin Hai. Saat Zhao Ruoxi dan Si Feng hendak memasuki hotel, Si Feng tiba-tiba diblokir oleh penjaga keamanan di pintu. Maaf, Pak, tapi nama Anda tidak ada dalam daftar tamu undangan. Anda tidak bisa memasuki tempat ini, kata pemimpin penjaga keamanan yang tinggi dan kuat dengan suara dingin, menatap Si Feng dengan tatapan tajam. Pemimpin penjaga keamanan ini adalah mantan anggota pasukan khusus, dan dia pernah mengalami banyak medan perang sebelumnya. Niat membegal yang dia pancarkan bisa membuat takut sebagian besar orang yang dia temui, dan orang lain biasanya tidak berani menatap langsung ke arahnya. Jika orang normal menjadi fokus dari tatapan pemimpin satpam ini, hati mereka akan segera berdebar-debar ketakutan saat mereka mengarahkan pandangan mereka ke tempat lain. Namun, bahkan setelah menerima tatapan penjaga keamanan ini, ekspresi Si Feng masih tetap tenang seperti sebelumnya, kurangnya reaksinya membingungkan penjaga keamanan ini. Itu tidak mungkin. Saya mendaftarkan Si Feng sendiri. Bisakah kamu memeriksanya lagi? Alis Zhao Ruoxi berkerut. Dia secara pribadi pergi ke Dewan Mahasiswa di universitas, dan secara langsung menyerahkan biaya partisipasi senilai 2 orang kepada Presiden Dewan Mahasiswa. Bagaimana mungkin dia terdaftar, sedangkan Si Feng tidak? Kapten penjaga keamanan mengamati Si Feng sekali lagi. Pada akhirnya, hasil yang didapatnya tetap menunjukkan dia sebagai tidak diketahui, dan dia tidak diizinkan masuk. Untuk memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan mesin tersebut, dia juga mencobanya pada orang lain, dan hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada yang salah dengan mesin tersebut. Itu tidak benar. Saya mendaftarkan kami berdua bersama. Saya akan menghubungi He Yukai. Ada yang salah di suatu tempat. Saya akan membuatnya segera memperbaikinya, kata Zhao Ruoxi. Maaf, tapi aku harus melakukan sesuatu sesuai aturan. Siapapun yang tidak terdaftar tidak diperbolehkan masuk. Pendaftaran dadakan juga tidak dapat diterima. Ini aturannya, kata Kapten Satpam itu dengan dingin. Siapa orang yang bertanggung jawab di sini? Zhao Ruoxi bertanya dengan marah. Si Feng adalah seseorang yang dia undang secara pribadi. Sekarang Si Feng dilarang masuk, bagaimana mungkin dia tidak marah?
Nona, tolong berhenti mempersulitku. Beginilah aturannya selalu. Saya tidak bisa mengubahnya hanya karena satu orang. Kapten penjaga keamanan itu mau tidak mau melunakkan nadanya ketika dia mengetahui bahwa identitas Zhao Ruoxi tidaklah sederhana. Saat ini, beberapa orang keluar dari hotel. Salah satunya tidak lain adalah orang yang dicari Zhao Ruoxi, Presiden Dewan Mahasiswa, He Yukai. Berjalan di sampingnya adalah orang-orang yang dikenal Si Feng, Lin Feilong, Zhou Yuhu, dan Qin Suyu. Sementara itu, ini adalah pertama kalinya Si Feng bertemu dengan Presiden Dewan Mahasiswa, He Yukai. Orang tersebut memiliki tubuh yang kokoh dan wajah bulat, dan suaranya saat berbicara sangat lembut. Sangat sulit membayangkan orang seperti itu bisa benar-benar menjadi ketua OSIS. Rekan siswa Zhao Ruoxi, hal-hal mendesak apa yang Anda miliki? Mengapa kamu mencariku dengan sangat panik? Dia Yukai bertanya. Zhao Ruoxi kemudian memberikan ringkasan singkat tentang apa yang telah terjadi. Saya benar-benar minta maaf tentang ini, sesama siswa Zhao Ruoxi. Saya tidak pernah membayangkan bahwa kesalahan seperti itu akan terjadi dalam pendaftaran. Saya dengan tulus meminta maaf, tetapi karena semuanya sudah sampai pada titik ini, saya juga tidak berdaya. Ini adalah peraturan yang ditetapkan sekolah sejak lama. Mengenai kerugian Anda, saya akan memberi Anda kompensasi 2 kali lipat jumlah yang Anda bayarkan. He Yukai melirik Si Feng, senyum di wajahnya saat dia berbicara. Berdiri di satu sisi, baik Lin Feilong dan Zhou Yuhu memandang Si Feng dengan senyum mengejek di wajah mereka. Bahkan seorang idiot dapat mengetahui bahwa masalah ini ada hubungannya dengan mereka. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 250. Chapter 250 pertanyaan serius saja. Tak berdaya tentang itu, mata Zhao Ruoxi membelalak karena marah. He Yukai, ini adalah kesalahanmu. Anda perlu memikirkan cara untuk memperbaikinya. Petik 2. Pada saat ini, Lin Feilong berdiri dan menyela, berkata dengan nada lembut, Ruoxi, kamu tahu bahwa ini hanya kesalahan kecil. Pasti ada yang salah dengan sistemnya, jadi Anda tidak bisa menyalahkan He Yukai begitu saja. Petik 2. Lalu apa yang harus dilakukan Si Feng? Karena Anda sudah tahu ada yang tidak beres, apakah itu berarti Si Feng diizinkan masuk sekarang? Zhao Ruoxi sama sekali mengabaikan Lin Feilong, langsung bertanya kepada He Yukai, bagaimanapun, Anda dapat membuktikan bahwa Si Feng memang telah mendaftar untuk acara ini. Si Feng juga tidak memiliki masalah untuk membuktikan bahwa dia adalah murid sekolah kita. Jangan bilang kalau ini masih belum cukup. Petik 2. Rekan siswa Zhao Ruoxi, saya memang dapat memverifikasi bahwa Si Feng telah mendaftar untuk acara ini. Namun, apakah dia bisa masuk atau tidak, itu tergantung pada ketua OSIS sepertiku untuk memutuskan. Anda harus bertanya kepada penjaga keamanan kakak laki-laki ini di sini. He Yukai mengalihkan pandangannya ke arah pemimpin penjaga keamanan, langsung mendorong semua tanggung jawab pada penjaga keamanan. He Yukai kemudian mengungkapkan senyuman pahit, membuat situasinya tampak seolah-olah tidak ada hubungannya dengan dia. Mulut penjaga keamanan itu jelas bergerak ketika dia mendengarkan kata-kata He Yukai. He Yukai jelas tidak membantu Si Feng mendaftar untuk acara ini untuk memulai, namun He Yukai mendorong segalanya padanya sekarang. Jika He Yukai bersikeras bahwa Si Feng diizinkan masuk ke hotel, apa yang bisa dilakukan oleh kapten penjaga keamanan seperti dia? He Yukai sudah menjelaskan niatnya dengan sangat jelas. Sama sekali tidak diperbolehkan, itulah jawaban He Yukai. Namun, melihat Zhao Ruoxi, dia juga tidak tampak seperti seseorang yang bisa dia provokasi. Jika tidak, mengapa He Yukai repot-repot membuat begitu banyak alasan dangkal? Terjebak dalam dilema, Kapten Satpam ini tidak tahu pilihan mana yang lebih bijak. Saat ini, tatapan murka Zhao Ruoxi telah beralih ke kapten penjaga keamanan. Dia bertanya dengan nada muram, apa yang kamu katakan? Saya, meskipun dia pernah mengalami banyak medan perang sebelumnya, Kapten Satpam itu mau tidak mau ragu-ragu saat ini. Pada akhirnya, bagaimanapun, dia tetap berkata dengan tegas, saya memiliki tanggung jawab saya. Nona, tolong jangan mempersulit saya. Kamu, monitor kelas, tidak apa-apa. Masalah ini tidak bisa ditolong. Jika saya tidak bisa masuk, biarlah. Si Feng menahan Zhao Ruoxi yang mengamuk. Dia kemudian tersenyum ke arah He Yukai dan yang lainnya yang benar-benar pandai merusak keberuntungannya. Sangat menyenangkan bahwa sesama siswa Si Feng dapat memahami masalah saya. Ini benar-benar kecelakaan. Saya jamin bahwa tidak akan ada situasi serupa seperti ini lain kali, ejek He Yukai.
Baik, situasi seperti ini tidak akan terjadi lain kali, Zhou Yuhu tertawa keras. Lin Feilong mengirimkan senyum menghina pada Si Feng, sebelum berkata dengan nada lembut kepada Zhao Ruoxi, "Ruoxi, ayo pergi. Paman Jianhua telah dengan cemas menunggu Anda untuk sementara waktu sekarang." "Mengapa Paman Jianhua ada di sini?" Zhao Ruoxi jelas terkejut saat mendengar nama ini. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana masalah Si Feng masih belum terpecahkan, inspirasi tiba-tiba melintas di benaknya. Betul sekali, Paman Jianhua adalah salah satu sponsor untuk parti persekutuan. Dia seharusnya bisa membuatmu masuk. Petik 2. Si Feng, tunggu di sini. Saya akan meminta Paman Jianhua untuk segera datang. Dengan begitu, Anda pasti bisa masuk. Petik 2. Si Feng mengangguk sebagai jawaban. Dia kemudian menyaksikan Zhao Ruoxi dengan panik masuk ke hotel. Detik berikutnya, bagaimanapun, Si Feng melihat Lin Feilong mengirimkan senyum dingin ke arahnya. Si Feng merasakan firasat buruk pada pemandangan ini. Melihat Zhao Ruoxi telah pergi, He Yukai mengungkapkan senyuman mengejek saat dia berkata, "Rekan siswa Si Feng, tolong kembali dari mana kamu datang, parti persekutuan ini tidak cocok untuk orang seperti Anda." Dia kemudian memberitahu pemimpin satpam itu, "Ingat, dia bahkan tidak diperbolehkan menginjakkan kaki di gedung ini. Jika tidak, Anda bisa berkemas dan pergi." Petik 2. Dimengerti. Selesai berbicara, He Yukai dan yang lainnya berjalan kembali ke hotel, tawa mereka memenuhi udara saat mereka pergi. Penjaga keamanan kemudian mengarahkan pandangannya ke Si Feng. Selama Si Feng berani mendekati gedung ini, dia secara pribadi akan mengejarnya. Namun, Si Feng tidak bereaksi dengan marah. Sebaliknya, dia merasa sangat tenang sekarang. "Jika Anda tidak ingin saya masuk, biarlah. Bagaimanapun, saya tidak harus benar-benar berada di party untuk melakukan apa yang harus saya lakukan." Si Feng berbalik dan pergi, sudut bibirnya sedikit terangkat. Parti persekutuan Jin Hai yang diadakan saat ini adalah kesempatan sempurna baginya untuk merekrut anggota baru untuk persekutuannya. Jika dia melewatkannya, siapa yang tahu berapa lama dia harus menunggu sebelum kesempatan lain seperti itu tiba. Alasan mengapa persekutuan kecil seperti Sado dapat bertahan di domain lore terutama karena sekelompok orang yang mereka rekrut di acara ini. Kelompok orang ini telah membantu Sado menanggung masa-masa tersulitnya. Jika tidak, dengan sedikit tenaga yang dimiliki Sado, tidak mungkin mereka bisa menghindari aneksasi oleh persekutuan besar. Meskipun Zero Wing sudah memiliki Feng Hao Doulo seperti Aquaros dan juga sekelompok pemain elit di tengah-tengahnya, persekutuan tidak akan pernah memiliki kelebihan pembangkit tenaga dan pemain elit. Karena dia tidak diizinkan untuk merekrut di dalam tempat acara, seharusnya tidak masalah jika dia melakukannya di luar, bukan? Oleh karena itu, Si Feng mengunjungi toko percetakan terdekat. Segera setelah itu, dia memasang tanda besar tidak jauh dari tempat parti persekutuan. Guild Zero Wing merekrut anggota baru. Pertanyaan serius saja. Petik 2. Meskipun warna kata-kata pada tanda itu monokrom dan tampak agak lusuh, itu masih menyampaikan dengan jelas makna yang diinginkan Si Feng. Seperti apakah orang lain akan mengenali tanda itu atau tidak? Si Feng tidak khawatir tentang itu sedikit pun. Bagaimanapun, ketenaran Zero Wing tidak terbatas hanya pada kota Sungai Putih, tetapi seluruh kerajaan bintang bulan. Di forum resmi Star Moon Kingdom, popularitas Zero Wing telah lama keluar dari tangga lagu. Belum lagi memiliki 8 pemain yang menempati posisi teratas di daftar peringkat, level para pemain ini bahkan melebihi imajinasi semua orang. Pemain dengan level terendah di antara mereka adalah level 18. Ini adalah level yang menimbulkan rasa kagum pada orang lain. Bahkan ketika di peringkat di seluruh kerajaan bintang bulan, 8 pemain ini masih akan menjadi 8 pemain teratas. Belum lagi guild kelas 1, bahkan guild kelas 1 puncak tidak bisa mencapai prestasi seperti itu. Bagaimana mungkin orang tidak ingin bergabung dengan persekutuan seperti itu? Oleh karena itu, banyak pemain independen yang berharap bisa bergabung dengan Zero Wing. Bahkan ada ribuan thread yang diposting di forum oleh para pemain independen, semuanya mengungkapkan niat mereka untuk bergabung dengan Zero Wing. Namun, Zero Wing hanya merekrut anggota di White River City, jadi tidak semua orang benar-benar bisa bergabung dengan persekutuan. Tak lama setelah papan nama dinaikkan, itu sudah mulai menarik perhatian. "Little Hao, lihat tanda itu. Ini sebenarnya anggota perekrutan Zero Wing. Persekutuan sayap 0. Bagaimana mungkin? Persekutuan itu sangat misterius. Saya mendengar bahwa kekuatan 8 ahli hebat dari persekutuan itu beberapa kali lebih menakjubkan daripada ahli dari persekutuan tingkat pertama.
Bagaimana mereka bisa merekrut anggota di tempat ini? Jika itu benar-benar perekrutan Zero Wing, saya pasti akan menjadi orang pertama yang melamar. Para pejalan kaki yang memperhatikan tanda ini segera memulai diskusi di antara mereka sendiri. Bagaimanapun, Zero Wing terlalu terkenal saat ini. Mereka hanya bisa dijelaskan dengan kata-kata seperti misterius dan kuat. Tanda hubung. Sementara itu, di salah satu ruang tunggu di lantai 10 hotel ada seorang lelaki tua dengan pakaian mewah. Meskipun pria itu sudah berusia 50-an, dia memiliki ketajaman yang melampaui usianya, tatapan tajamnya mampu melihat ke dalam hati orang. Orang ini tidak lain adalah Zhao Jianhua. Paman kedua, mengapa kamu datang ke sini hari ini? Zhao Ruoxi tersenyum manis pada lelaki tua ini setelah memasuki ruangan. Zhao Jianhua adalah adik dari ayah Zhao Ruoxi. Dia juga salah satu anggota dewan dari Zhao Group. Namun, Zhao Jianhua tidak memiliki anak sendiri, jadi dia selalu mencintai Zhao Ruoxi seolah-olah dia adalah putrinya sendiri, memperlakukannya seperti bunga paling lembut di dunia. Tentu saja saya di sini untuk melihat Anda. Kamu selalu bersekolah akhir-akhir ini, bahkan tidak repot-repot berkunjung ke rumah, jawab Zhao Jianhua dengan senyum sayang. Paman kedua, kamu salah satu sponsor untuk kumpul-kumpul ini, kan? Saya punya teman yang juga ingin mengikuti acara ini. Bisakah Anda membiarkan dia masuk? Zhao Ruoxi berkata dengan manis, meraih dan mengguncang lengan Zhao Jianhua. Apakah yang Anda maksud adalah si Feng itu? Alis Zhao Jianhua berkerut, ekspresinya langsung tenggelam. Bagaimana kamu tahu, paman kedua? Zhao Ruoxi bertanya dengan rasa ingin tahu. Akulah yang mengatur agar dia dilarang masuk. Dia hanyalah orang biasa-biasa saja yang berasal dari keluarga biasa. Anda tidak boleh bergaul dengan orang seperti itu. Anda adalah penerus Zhao Group, elit yang berdiri di puncak piramida masyarakat. Orang lain akan bergosip tentang Anda jika mereka mengetahui bahwa Anda bergaul dengan orang seperti ini. Saya sangat jelas tentang orang-orang seperti si Feng ini. Orang seperti dia akan melakukan apapun untuk maju, dan tidak ada batasan jumlah sanjungan yang akan dia ucapkan. Dia sama sekali tidak menyukai Anda, dia hanya mengingini aset Zhao Group. Saya pasti tidak akan membiarkan dia terus menipu Anda. Adapun dari sisi si Feng, saya akan berbicara dengannya secara pribadi.